Selamat datang di channel YouTube Jackson Myring. Kali ini kita akan belajar mengenai uji homogenitas varians. Kita akan menguji apakah varians data yang pertama itu sama dengan varians data yang kedua. Uji homogenitas varian kali ini kita akan menggunakan statistik F atau uji F. Sebelum kita melakukan atau menghitung statistik F tersebut, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa hipotesis nolnya dan apa hipotesis satunya atau hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya adalah varians data yang pertama, sigma kuadrat ini adalah simbol dari varians populasi. Ini dibaca sigma, kalau varians sampel itu disimbolkan dengan S kuadrat. Jadi sigma kuadrat ini adalah varians populasi, di mana yang di bawah ini indeks 1 menunjukkan bahwa varians dari data yang pertama, data yang ke-1 sama dengan varians sigma kuadrat ini varians dari data yang kedua. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis satunya adalah varians data yang pertama tidak sama dengan varians data yang kedua. Untuk menentukan hipotesis mana yang kita akan terima, maka kita menghitung F hitung, yaitu S1 kuadrat ini adalah simbol varian sampel. Jadi saya akan baca adalah F sama dengan varians yang pertama dibagi dengan varians yang kedua, di mana varians yang pertama harus lebih dari varians yang kedua. Jadi kita memilih varians yang pertama itu adalah varian yang lebih besar ya, daripada varians yang kedua. Kemudian setelah itu kita perlu mengetahui kriteria pengujiannya. Jadi ini kriteria pengujiannya. Apabila F hitung ada di antara 1 kurang alfa per 2, V1 itu simbol V. V1 ini adalah derajat bebas. Ya. V2 ini adalah V1 ini adalah derajat bebas untuk data yang pertama. Ingat, data yang pertama itu adalah data yang memiliki varian yang lebih besar. Dengan kata lain, V1 itu berkaitan dengan derajat bebas dari pembilang. V2 adalah derajat bebas dari penyebut. Di mana derajat bebas dari pembilang V1 ini, perhatikan ini, mau saya, V1 ini sama dengan banyaknya data yang pertama, data pembilang dikurang 1. Jadi V pembilang atau V1 itu sama dengan banyaknya data pembilang dikurang 1. Sedangkan derajat bebas penyebut V2 itu sama dengan banyaknya data penyebut dikurang 1. Ya. Jadi kriteria ujinya adalah kalau F hitung itu berada pada F, ini adalah F tabel. Jadi F tabelnya ada 2, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Jadi sebelum kita menentukan mana yang kita akan terima, apakah H0 atau H1, maka kita menghitung 2 buah F tabel. F tabel yang pertama adalah 1 dikurangi alfa per 2. Alfa ini tingkat kesalahan jenis yang pertama. Derajat bebas pembilang V1. Derajat bebas penyebut V2, di mana derajat bebas pembilang adalah banyaknya data pembilang kurang 1. Derajat bebas penyebut adalah banyaknya data penyebut dikurang 1. Alfa per 2, derajat bebas pembilang, derajat bebas penyebut. Apabila F hitung berada pada kedua F tabel ini, maka kita terima H0. Selainnya, kalau F hitung kurang dari F tabel yang pertama
atau F hitung lebih dari F tabel yang kedua. Ini F tabel yang pertama yang sebelah kiri. Ini F tabel yang kedua yang sebelah kanan. Ya. Kalau F hitung kurang dari F tabel yang kiri atau F hitung lebih dari F tabel yang kanan, maka kita tolak H0. Ya. Kali ini kita akan mendemonstrasikan menggunakan data yang sebelumnya. Kita akan menguji apakah varians dari data STAAD itu sama atau berbeda dengan varian data TGT. Dengan kata lain, kita akan menguji apakah varians STAAD homogen dengan varians dari TGT. Pada video sebelumnya, kita sudah menghitung varians, yang kita hitung adalah standar deviasinya pada video sebelumnya. Ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya sudah menghitung untuk data hasil belajar TGT, yang ini data hasil belajarnya 6 sampai 9, sudah di input 6 sampai 9. Ya. Kemudian sama seperti sebelumnya kita buat tabel, lalu kita hitung sekaligus dengan L hitungnya. Ya. Tapi kali ini kita akan fokus pada standar deviasinya. Ya. Jadi pada video sebelumnya kita peroleh standar deviasi yang data STARD adalah 0,845. Ya. Kemudian untuk dengan cara yang sama kita bisa memperoleh simpangan baku S untuk data TGT adalah 0,775. Kemudian kita akan menghitung F hitung. Kita membutuhkan varians. Oleh karena itu kita hitung variansnya di sini saja. S kuadrat kita hitung. Ini kita tulis S kuadrat. Ya. Saya tulis di sini sama dengan saya klik S-nya. Sama dengan saya klik S-nya, kemudian kita kuadratkan, enter. Varians yang data STAAD adalah 0,714. Kemudian kita hitung varians untuk data TGT, kita blok, copy, kemudian kita tempatkan di samping S tadi, paste. Varians data TGT adalah 0,60087. Kemudian kita lihat mana yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah varians data STAAD. Berarti ini akan menjadi varians dari pembilang. Ya, jadi yang lebih besar dibagi dengan yang lebih kecil. Kita tulis di sini F hitung. F hitung, F hit. Ya. Varians yang lebih besar, saya klik, pilih yang ini. Kita klik, kemudian dibagi. Pakai per saja, yang garis miring. Ini dia, dibagi dengan varian yang kecil. Kita peroleh F hitungnya adalah 1,188. Kemudian kita hitung F tabel yang ini. Kiri 1 kurang alfa per 2 derajat bebas pembilang. Pembilangnya adalah data STAAD. Derajat bebas data penyebut yaitu TGT. Saya tulis di sini, kita pilih alfanya saja dulu ya. Alfanya kita pilih 0,1 supaya sama seperti di modul. Alfanya kita pilih 0,1, berarti F, saya buka gini aja ya, 1 kurangi alfa per 2. Alfanya 0,1 dibagi 2, 0,05, berarti 1 dikurang 0,05.
Saya ulangi, alfanya adalah 0,1, lalu dibagi 2, saya perbesar dulu ya. Ini, alfanya 0,1 bagi 2, berarti 0,05, 1 dikurang 0,05 adalah 0,95, berarti F 0,95, titik koma, oh ya, ada beberapa laptop yang disetting pakai bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris kita nulisnya bukan pakai koma tapi pakai titik. 0,95 koma ya. Itu kalau setting bahasa Inggris. Laptop saya disetting dalam bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia koma itu menggunakan simbol koma, kemudian titik koma. Derajat bebas yang pembilang. Pembilangnya adalah data STAAD. Ingat derajat bebas itu banyaknya data dikurang 1. Di sini banyaknya data 30. 30 berarti F pembilangnya V1-nya adalah 30 dikurang 1, 29. Saya tambahin di sini 29. 29, koma. Terus yang kedua, yang penyebut adalah data TGT, banyaknya data 35, sehingga derajat bebas penyebut ya adalah 35 kurang 1, 34. 34. Jadi kita akan mencari, saya perbesar. Kita akan mencari berapa F tabel yang kiri, F 0,95, titik koma 29, titik koma 34. Ya. Untuk mencari ini, kita pakai perintah. Perintahnya adalah finf. Fin, buka kurung. Kita ikutin saja tadi 0,95. Ingat kalau yang pakai setting bahasa Inggris 0,95. Ya. Titik koma 29. Titik koma 34. Tutup kurung. Ini adalah F tabel yang kiri. 0,546. Kemudian F tabel yang kanan adalah F alfa per 2 derajat bebas pembilang, derajat bebas penyebut. Jadi alfanya tadi 0,1 bagi 2 0,05. Ya. Penentuan alfa itu biasanya disebutkan di soal. Ya. Tapi kalau tidak disebutkan di soal, maka biasanya kita memilih alfanya. Kesalahan jenis pertamanya adalah 0,05. Saya memilih 0,1 supaya ngikutin yang ada di buku modul. Oke. Oke. F tabel yang kedua 0, ya oke. Untuk refresh saja. 0,1 bagi 2 0,05 derajat bebas membilang, derajat bebas penyebut. Berarti sini 0,05 saya ganti saja. Derajat bebas pembilangnya tetap 29, penyebutnya 34, sama seperti tadi. Pakai perintah saja, finf 0,05 titik koma 29 titik koma 34. Kalau yang settingannya bahasa Inggris 0,05 29 34. Kita enter. 1,82. Mari sekarang kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Ya. Kita perkecil. Taruh di sini, oke? Oke. Ya. F hitungnya 1,188. Dia lebih ini kurang. Oke. Berarti ya 1,188 ini ada di antara 0,546 dan 1,802. Jadi dia memenuhi kriteria yang pertama. F hitung ada di antara F tabel kiri
dan F tabel kanan. Ini 1,18 tentunya ada di antara 0,5 dan 1,8. Berarti yang terpenuhi adalah kriteria yang pertama, sehingga kesimpulannya adalah terima H0, yang berarti varians data STAD sama dengan varians data yang TGT. Hasil dari Excel ini bisa kita jadikan sebagai jawaban pada lembar jawaban, tinggal kita menambahkan rumusnya. Untuk itu saya udah buka file Word-nya, kemudian kita copy saja ya. Ini data STAD ya. Kita copy saja yang ini. Seandainya kita tidak diminta oleh soal untuk menguji Lillie force, ya ini nggak perlu kita kerjakan. Seandainya kita hanya diminta untuk menentukan uji homogenitas varian, maka yang kita copy cukuplah sampai ini. Sampai situ. Ya. Kita copy. Ini. Oke. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Ini rasanya sudah, kita cari ya. Oke, apakah ini? Ya, ini. Kita copy. Berarti kita taruh di bawah. Ya. Kemudian, ini sudah kita peroleh rata-ratanya. Dapat dari 200,7 dibagi 30, 6,69. Rata-rata ini digunakan untuk menghitung ini. X dikurang X rata kuadrat dikali dengan F. Ya, kita peroleh S-nya adalah 0,85, lalu kita tentukan S kuadrat. Karena statistik F hitung tadi menggunakan S kuadrat atau variance. Ya. S kuadrat, oke, tinggal kita tulis S kuadrat. Nilainya kita bisa lihat pada Microsoft Excel. Ini 0,714. Oke, saya tulis di sini 0,714. Ya. Dengan cara yang sama, kita hitung kembali varians dari data TGT. Ya. Kita copy saja, hanya untuk keperluan menghitung varians. Ini kita tulis jumlah ya. Oke. Jumlah. Ini juga kita tulis jumlah. Sama seperti sebelumnya, tentunya kita harus ngitung rata-rata dan variansnya. Standar deviasi dulu, baru kita peroleh varian. Oke. Oke. Sigma fx-nya 244,4, kita ganti ya ini. 244,4 dibagi dengan 35. Hasilnya kita lihat di Microsoft Excel. Ini 6,983. Ini rata-rata data yang TGT. 6,983, 6,983. Ini 983. Kemudian S-nya adalah sigma, ini sigmanya 20,43. Ambil berapa digit ya? 3 digit ya, oke. Ya, 20,43. Karena 7 dibulatkan ke 9 jadi 10. 2,43 kita bulatkan. Ini 35 kurang 1. Datanya 35, hasilnya sudah ada di ini. 0,775. 0,775. Kemudian S kuadratnya 0,601. 0,601. Ya. Sekarang kita udah bisa. Oke, ini kita tambahin harusnya. Ini S1 kuadrat ya. S2 ya ini. Oke. Oke, kita tambahkan sini. S2. Kemudian ini sekarang menjadi S1. Oke. 1. Ini juga kita jadikan S1. Ini juga kita tambahin. Jadi
kita kasih indeks X1. Oke, ini semua kita tambah dengan rata-rata data yang kedua. Bisa terjadi bukan S1 kuadrat pada konteks ini dibagi S2 kuadrat, tapi S2 kuadrat dibagi S1 kuadrat. Yang paling penting adalah pembilang harus lebih besar daripada penyebutnya. Varians dari pembilang harus lebih besar dari varians yang penyebut. Sekarang kita hitung. Kita tentukan F hitung. F hitung rumusnya adalah tadi yang ini. Oke. S1 kuadrat yang lebih besar dibagi yang lebih kecil. Kita tulis insert F. Kenapa saya membuat ya kunci jawaban ya jadi terkesan lama? Karena supaya mahasiswa itu bisa menghubungkan antara perhitungan Microsoft Excel dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Kita copy saja ini rumusnya. Terus juga ini rumusnya. Ya. Sekarang setelah kita rumusnya, kita masukin nilai-nilainya. S1 kuadrat itu nilainya adalah, mana dia? Kita copy aja ya. 0,714. 0,714, kemudian ini yang S2-nya. Hasilnya sudah ada di Excel. Ini dia, F hitungnya 1,188. 1,188. 1,188. Ini F hitungnya. Kemudian F tabelnya. Kita copy aja F tabelnya. Kita taruh sini. Kemudian ini sama dengan sudah kita hitung 0,546. Kemudian F tabel yang kanan. Ini kita sudah hitung nilainya 1,802. Berarti F hitung ini berada pada ini. Oke. Berarti F hitung berada pada F tabel kiri dan kanan. Oke. Kita perhatikan aja nilainya ya. 1,18 ini ada di antara 0,5 dan 1,8. Berarti ini kesimpulannya terima H0 yaitu varians dari data varians saya singkat saja ya STAD itu sama dengan varians dari data yang TGT. Demikianlah cara menguji homogenitas varians dari data STAD dan TGT. Oke, bukan yang ini, kita cari jawabannya. Ini dia. Ini. Ya. 0,546 1,82 di modus 1,805 karena kita menggunakan komputer jadi lebih presisi, lebih tepat yang 1,802. F hitungnya 1,188. Demikianlah video untuk uji homogenitas varian. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.